Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah Laboratorium Lingkungan 1 ini, kami telah melakukan praktikum, yang dimana ada beberapa parameter yang kami gunakan. Yang pertama ada jar test. Jadi jar test ini merupakan suatu metode yang bertujuan untuk menentukan suatu koagulan dalam menurunkan nilai kekeruan air saat menjernihkan air keruh dan juga berwarna. Yang dimana kekeruan dan warna pada air tersebut itu disebabkan karena adanya partikel-partikel yang stabil pada air. Lalu selanjutnya ada COD. COD sendiri ini kami melakukan ada dua praktikum, di mana ada COD titrasi dan COD spektrofotometri. COD titrasi sendiri bertujuan untuk menganalisa kadar chemical oxygen demand atau COD yang terdapat pada sampel dengan cara menambahkan 2-3 tetes zat feroin serta diteteskan cairan FAS ke dalam titik ekuivalennya. Dan COD spektrofotometri sendiri ini bertujuan untuk menentukan kadar zat yang dilakukan pada sampel air ini secara metode spektrofotometri dilakukan dengan serapan pada daerah ultraviolet dan cahaya yang tampak. Lalu berikutnya ada minyak lemak. Minyak lemak adalah senyawa organik yang terdapat di alam serta tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik seperti nonpolar, kloroform, benzina, dan hidrokarbon lainnya. Dan minyak lemak sendiri ini bertujuan untuk mengetahui kadar minyak dan lemak dalam suatu larutan serta mengetahui perbedaan karakteristik antara minyak dan lemak. Lalu selanjutnya ada BOD atau Biological Oxygen Demand. BOD sendiri adalah suatu pengukuran pendekatan jumlah biokimia yang terdegradasi di perairan. Dan juga DO, yang dimana DO merupakan oksigen terlarut atau sering juga disebut dengan kebutuhan oksigen, merupakan salah satu parameter penting dalam analisis kualitas air. DO-BOD sendiri ini bertujuan untuk menganalisa, mempelajari penyebab dan pengaruh dari DO dan BOD. Dan untuk mengetahui kadar DO dan BOD yang dilakukan dengan menggunakan sampel air. Lalu parameter selanjutnya ada total suspended solid. Total suspended solid ini merupakan padatan yang tersuspensi dalam air berupa bahan-bahan organik maupun inorganik yang dapat disaring dengan tujuan untuk mengukur kualitas air yang digunakan untuk mengetahui nilai konsentrasi padatan tersuspensif total atau TSS dalam air pada suatu perairan. Lalu selanjutnya ada parameter reverse osmosis atau RO. Reverse osmosis sendiri ini merupakan suatu metode penyaringan yang dapat menyaring berbagai molekul besar dan ion-ion dari suatu larutan dengan cara memberikan tekanan pada larutan ketika larutan itu berada di salah satu sisi membran. Reverse osmosis sendiri ini bertujuan untuk mengetahui proses pemisahan ion dalam suatu sampel air serta mengukur salinitas suatu sampel pada air. Lalu selanjutnya ada parameter free and total chlorine. Yang pertama ada free chlorine, merupakan jumlah klorin yang dapat menonaktifkan mikroorganisme patogen yang ada dalam air, sedangkan klorin total merupakan jumlah klorin gabungan dan klorin bebas. Nilai klorin bebas selalu lebih rendah dari nilai klorin total. Pada parameter free and total chlorine ini bertujuan untuk mengetahui kadar dari jumlah klorin dan klorin bebas yang terdapat pada sampel. Dan pada praktikum kali ini kami menggunakan sampel penjernih air minum atau dari air kolam renang. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.